قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk sesi yang ke berapa? 7. Dosa besar kelima, man'uz zakah, enggan membayar zakat. Kita lihat dosa besar ini kaitannya dengan rukun Islam. Maka Imam Dhahabi masukkan di awal-awal, setelah dosa besar pertama syirik, dosa besar kedua yang beliau bahas apa? Setelah syirik apa? Sihir. Enggak, kedua membunuh, terus sihir. Keempat tadi meninggalkan sholat. Nah sekarang enggan membayar zakat. Monggo dibaca. Tidak membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Fussilat ayat 6-7. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. At-Taubah ayat 34-35. Dan Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi, dan tidak pula kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar luas, di mana hewan-hewan itu akan menyerudupnya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyerudup dan menginjaknya, sehingga usai diputuskannya pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Kemudian dia melihat jalannya baik ke surga atau ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pasti hartanya akan dijadikan untuknya serupa seekor ular botak. Al-Hadis. Masih Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan beliau berkata, demi Allah, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah SAW, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imran ayat 180. Dan dari Nabi SAW tentang orang yang tidak mau membayar zakat, beliau bersabda, barang siapa yang tidak mau membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya, sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan Rabb kita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dari hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya.
Kemudian dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, Amir al-Ukaili menceritakan kepadaku bahwasannya bapaknya mengabarkannya bahwa beliau pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang paling pertama masuk neraka adalah penguasa yang diktator atau bengis, orang yang memiliki kekayaan harta tapi dia tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya, dan orang fakir yang angkuh. Dan dari Syarik dan lainnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Awas, dari Abdullah, beliau berkata, kalian diperintahkan melaksanakan solat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka solatnya tidak sah. Baik, sekarang kita lihat dalil-dalilnya dulu. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang persekutukan Allah, artinya buat syirik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sini sebutkan dosa syirik dan dosa nggak mau bayar zakat. Dikatakan di sini mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Karena kalau yakin adanya kehidupan akhirat, maka harta apapun yang ia miliki dia keluarkan. Terus lihat dalil yang kedua. Walladzina yankithuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, fabashshiruhum, maka beritahukanlah kepada mereka bi'adzabin alim, azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari yuhma 'alaiha, yaitu pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Situ bicarakan tentang harta apa? Emas dan perak yang disimpan tidak dikeluarkan zakat. Kena hukuman, mendapatkan azab yang pedih. Nah, itu akibatnya nanti menunjukkan enggan bayar zakat juga termasuk dosa besar. Sekarang lihat, ini dari hewan ternak. Berarti ada zakat dari emas dan perak. Harta simpanan berupa emas dan perak. Kemudian ada zakat lagi dari hewan ternak. Lihat hukumannya. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi minha zakataha. Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi, tidak pula kambing. Berarti ada harta dari unta, sapi dan kambing. Berarti yang dizakati ada yang dari unta, sapi dan kambing. Illa butiha laha yaumal qiyamah. Melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya pada hari kiamat. Biqain korkorin, di sebuah padang lapang yang datar luas. Lihat keterangannya, di mana hewan-hewan itu tantahuhu biquruniha wa tatu'uhu bi akhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha hadat alaihi ulaha. Di mana hewan-hewan itu akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Menginjak siapa? Pemiliknya. Yang injak hewannya siapa? Hewannya sendiri yang dia tidak keluarkan zakatnya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyeruduk dan menginjaknya. Jadi nanti giliran nanti seluruh hewan yang dia punya nanti menyeruduknya dan menginjaknya. Sudah selesai, ulang lagi dari yang pertama sampai yang terakhir, terus mutar seperti itu.
Lalu hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Sehingga usai diputuskannya pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Kemudian summa yara sabilau imma ilal jannah wa imma ilan nar. Yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Kemudian dia melihat jalannya baik ke surga atau ke neraka. Kemudian dan tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menaikkan zakatnya, melainkan pasti hartanya akan dijadikan untuknya serupa seekor ular botak. Jadi kita simpulkan, kalau enggan bayar zakat dari hewan ternak ini yang akan menyiksanya. Kalau tadi dari emas dan perak, berarti emas perak ini yang nanti akan menyiksanya. Dipanasi nanti di atas apa tadi itu? Dia jadi setrika kan tadi. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Berarti disiksa dengan hartanya sendiri. Berarti kaidahnya, orang yang enggan bayar zakat disiksa dengan harta yang dia miliki sendiri. Orang yang enggan bayar zakat akan disiksa dengan harta yang ia miliki. Berarti kalau punya hewan ternak, yang menyiksanya siapa? Hewan ternaknya tadi. Punya emas peraknya juga yang nanti akan menyiksanya. Terus Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Beliau katakan, Allahi lau mana'uni anaqan, demi Allah kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah SAW, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Dulu mereka bayar zakat di masa Rasulullah SAW, mungkin takut dengan Rasul. Di masa Abu Bakar mereka nggak mau bayar. Rasulullah Abu Bakar lantas memerangi mereka. Terus Ali Imran ayat 180 menunjukkan, sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta. Berarti orang yang enggan bayar zakat disebut orang bakhil. Berarti di antara maksud bakhil atau pelit adalah enggan menunaikan kewajiban. Enggan menunaikan kewajiban dari harta. Coba lihat, sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Lalu disebutkan, sayutawwaquna ma bakilu bihi yaumal qiyamah wallahi mirasus samawati wal ard. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi hartanya misalnya emasnya itu banyak, dia nggak mau zakatkan, maka emasnya ini akan menyiksa dirinya sendiri dengan dikalungkan pada lehernya. Nah sekarang itu ancaman-ancaman bagian tidak mau bayar zakat. Terus bagaimana seseorang itu membayar zakat? Kapan dia diwajibkan bayar zakat? Kapan seseorang diwajibkan bayar zakat? Intinya bayar zakat yang dimaksudkan di sini bukan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu gampang dibayar. Zakat fitrah bayar pakai apa? Beras. Gampang ditunaikan. Iya kan? Yang dimaksudkan ini zakat dari harta. Sekarang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat.
Satu, Islam. Dua, telah mencapai nisab. Ukuran minimal suatu harta kena zakat. Tiga, harta bertahan di atas nisab selama haul. Satu tahun Hijriah. Nanti setelah ini baru kita nanti lihat harta yang dizakati. Catat dulu. Satu apa? Islam, orang kafir nggak wajib. Dua, telah mencapai nisab. Ukuran minimal suatu harta kena zakat. Misalnya emas itu 20 dinar. Nanti akan saya sebutkan ya, macam-macam harta tadi. Baru nanti nisabnya 20 dinar. Berarti di bawah 20 dinar nggak kena. Sudah mencapai 20 dinar baru kena zakat. Tiga, harta bertahan di atas nisab selama haul. Berarti selama 1 tahun Hijriah. Jadi di atas 20 dinar tadi itu bertahan selama 1 tahun. Kalau turun dari itu berarti dihitung lagi dari awal. Berarti dia belum kaya. Belum kaya benaran, baru beranjak untuk kaya. Sudah ini, sekarang harta. Ingat syarat ini baik-baik ya. Singkatnya itu Islam, nisab, haul. Apa? Islam, nisab, haul. Sekarang harta yang dikenai zakat dan nisabnya. Harta yang kena zakat dan nisabnya. Satu, nisabnya 20 dinar.
itu setara dengan 85 gram emas murni, 2 perak. Nisabnya sama dengan 200 dirham. Setara dengan 595 gram perak murni. Tiga, mata uang. Mata uang ya. Nisabnya ingat, dulu mata uangnya kan ini, emas atau perak. Kalau pendapat Lasna ada iman, nisabnya itu mana yang duluan tercapai antara emas atau perak. Kalimatnya ya, mana yang duluan tercapai antara nisab emas atau perak. Misalnya emas sekarang harga berapa per gram? Mas murni 500-an toh? Yang bilang 300-an tuh nggak pernah ini. Kalian bukan ibu-ibu. Berarti berapa nih? Kalau dikali berapa tadi? Taruh aja 500 dulu ya. 42 juta 500. Ya dah? Sekarang perak. Perak murni berapa? Ini ada juragan perak nggak ini? Berapa? Saya kasih harga paling rendah ya, 10.000. Kita 10 sampai 15, sekitar 10.000. Kali berapa? Nah, 5.950.000 rupiah. Apakah telah saya terima tadi? Nisab mata uang mana yang duluan tercapai antara nisab emas atau perak? Kok pakai atau? Dikarenakan mata uang itu antara ini atau ini. Kita tidak bisa pilih salah satu. Dulu kan dua ini ya, emas atau perak. Maka mana yang duluan tercapai? Harta kita menanjak dulu itu mana duluan? Perak atau emas? Gak kayak gitu loh. Balik ini kan. Nah, jadi standarnya ini. Jadi nisab mata uang, pakai nisab apa berarti? Perak. Berarti berapa? Sudah paham hitungan ini? Jawab. Nah, coba pikir dulu, coba teman-teman. Ya.
Tapi ini ternyata syaratnya bertahan di atas nisab selama setahun. Berarti harus di atas dari 5.950.000 selama setahun. Berarti kalau pun dari itu karena untuk kebutuhan habis lagi jadi turun 1 juta, hitung lagi dari awal. Berarti itu kayak beneran. Kapan kita memperhatikan nisab tadi? Ya, kalau belum kayak beneran. Kalau sudah kayak beneran berarti nggak perlu dihitung. Ngapain? Katanya di atas 100 juta terus. Kenapa mau mikirin? Ya kan? Kalau belum sugih beneran baru dia mikir keluar, dia wah jatuh lagi. Hitung lagi dari awal. Dia berapa gaji pertama? Misalnya fresh graduate gaji pertama berapa? Itu tak kira 10 juta. Kalau nggak fresh graduate 10 juta. Wah PNS mah bisnis kan? PNS kan burung ganda. Kalau lagi usaha, langsung dapat penghasilan 10 juta. Ya, nah berarti sudah di atas nisab. Kamu kan tunggu 1 tahun, maka dia jaga 10 juta tadi. Terus. Kalau nanjak terus 10 juta, jadi 15 juta, terus naik. Akhir tahun akhirnya. Tahun tadi kan dia tahu baru tahun Hijriah ya. Ini bulan apa ini? Kalender Hijriah. Kalender Hijriahnya bulan apa ini? Rabiul Akhir. Tuh kok jadi malu kan? Dari malam surah itu. Rabiul Akhir. Tahun Rabiul Akhir berikutnya, di tahun berikutnya Rabiul Akhir itu 10 juta itu jadi berapa? Kalau misalnya jadi 100 juta, berarti kena zakat yang 100 juta tadi. Dan paham ya? 3 harga dulu paham ya? Emas berapa nisabnya? Emas berapa nisabnya? 25 dinar sama dengan? Perak berapa nisabnya? 29 sama dengan? 595 gram perak. Terus mata uang nisabnya di mana? Mana yang belum tercapai antara nisab emas atau nisab perak? Dua ulang, diingat lagi. Emas nisabnya 25 sama dengan 85 gram emas. Terus perak nisabnya 200 dinar sama dengan 595 gram perak. Terus mata uang nisabnya mana yang duluan tercapai antara nisab emas atau perak? Terus harta yang keempat, hewan ternak. Langsung ya. Sudah. Ini ada hewan ternak. Kalau hewan ternak ada 3 hewan, sapi. Nisab sapi 30 ekor. Nisab kambing 40 ekor. Nisab unta 5 ekor.
Namun ini dengan catatan hewan ternak ini digembalakan di padang rumput. Ingat, ini syaratnya. Kalau tidak seperti ini, berarti nanti masuk hitungan zakat yang lainnya. Bisa masuk zakat barang dagangan. Ingat syaratnya ya. Kalau yang pemilik itu kasih pakan karena beli, atau dia buat pakai kasih untuk pakan dan kemudian diberi maka pada ini nggak masuk hitungan zakat ini. Kalau ini standarnya yang pakai 30 ekor, 40, 5 ekor, ini kalau syarat ini disebut as-satimah. Terus 5. Hewan ternak terus hasil pertanian. Ini hasil pertanian yang jadi makanan pokok. Ini nisabnya 5 wasak. Itu sekitar 720 kilo, 7 kuintal. Namun ingat ya, untuk makanan pokok berarti apa? Padi, jagung, tomat nggak masuk, buah-buahan, apel dan lain-lain nggak masuk, dan itu masuk di hitungan zakat barang dagangan. Sudah yang keempat dan tercatat. Coba yang keempat tadi ya Pak, hewan ternak. Sapi berapa nisabnya? 30 ekor. Terus kambing 40. Terus unta 5 ekor. Terus hasil pertanian berapa nisabnya? 5 wasak. Kalau dikali berapa? Sekitar 720 kilo. Namun untuk zakat pertanian tidak ada haul. Artinya setiap kali panen kena zakat. Sekarang satu lagi, zakat barang dagangan. Warna.
Ini monitoran. Ada ini. Dengan syarat barangnya diniatkan untuk diperdagangkan. Yang kedua, yang nilai untuk dijual. Kemudian yang ketujuh, zakat harta karun. Bahasa Arab itu aplikas. Kalau ini maafnya terlewat, ini nisabnya sama dengan mata uang. Apa tadi? Mata uang nisabnya gimana? Mana yang dibentukkan antara emas atau perak? Maka jawabannya sama seperti itu. Nah, sekarang urutannya sampai ke 7 kita lihat besaran zakat. Jika terkait itu seperti ini ada syaratnya. Syaratnya mana? Saya harus pilih. Ini nggak ada disebut nama sampai mata uang ya. Nah, sekarang saya lupa pilih. Barang dagangan. Misalnya di toko kalau bisa berarti awalnya sama. Misalnya dia usaha sembako, toko sembako. Jadi modal awal sudah di atas misal. Misalnya dari apa? Kemarin mata uang ya, kalau di atas 6 juta, mulai dari atas itu. Terus barang tadi bertahan 1 tahun itu ya. Tahun depan kita hitungan, misalnya Rabiul Akhir tahun 1441. Dihitung semua sembako yang ada di toko itu berapa? Dihitung sembako dengan harga jual. Harga jual saat itu, bukan modal. Kenapa harga jual? Karena kita kan mau punya toko, berarti jual kan lakunya berapa kan? Nah seandainya laku saat itu uang kita berarti. Ya kan? Seandainya laku saat itu berarti itu uang kita. Nah zakatnya hitung barang sembako tadi ya dengan harga jual 1.
plus tambahkan piutang yang jatuh tempo saja. Satu menghitung zakat ini, terus 3 dikurangi utang. Utang ini jadi tempo juga. Misalnya nih, sebuah bumi yang jualnya 50 juta, diutang 20 juta, utang 10 juta, plus kurang berapa? 60 juta. Di zakat ini paling 2,5%. Sekarang ini kan barang, berarti barang ini dinyatakan untuk didekatkan. Kalau punya usaha akhirnya muat, barangnya mau itu apa? Apa yang kamu jual? Habis kan? Habis, jadi uang kan? Ya berarti hasil jualan ini gabungkan aja kan uang di tabungan berapa? Usaha kos-kosan paling dihitung. Kamar dihitung? Tadi dihitung? Enggak, itu tidak ada kemarin tidak situ. Biasanya pakai kamar kos kan? Berarti hasil dari sewanya tadi. Jadi free dengan tabungan kita itu sudah digabungkan dengan tabungan dikalikan 2,5%. Nah sekarang besaran zakatnya. Tadi ada berapa harta? 7 ya. Besaran zakat. Emas terus 2 ton, perak terus 3, mata uang terus 4, hewan ternak terus 5 apa? Hasil pertanian terus 6 apa? Barang dagangan. Terus 7 harta kamu dikas. Besarannya kan ini 2,5%. Hewan ternak ada hitungannya sendiri. Hasil pertanian 5 atau 10%. Nih. Kalau 5 pakai biaya irigasi, kalau 10% cuma pakai tanda udah. Barang dagangan 2,5%, irigasi 20%. Nah, 5% itu kalau irigasi butuh biaya. Kalau 10% untuk zakat pertanian berarti pakai tanda hujan. Gak ada biaya irigasi. Nah itu ringkasan yang seputar zakat. Cerita saya bisa. Itulah emas perak mata berapa? 2,5%. Hewan ternak ada hitungannya sendiri. Karena sekian ekor
5 atau 10%. Barang dagangan 9%. Rikas 20%. Kalau token itu ada, nah hukumannya bukan budaya. Yang mana? Toko tadi. Ya, uang saku berapa? Nilai dengan saku berapa? Enggak usah udah. Oh, dari jadi barang semua. Dan ada pertanyaan? Ya. Mengenai zakat barang dagangan, misal saya punya barang motor itu karena motor tua nanti akhir tahun rencananya mau dijual karena kan itu tidak. Nah, perlu dipahami nantinya barang yang tidak bergerak seperti rumah dan kendaraan yang cuma dipakai pribadi tidak kena zakat. Jadi tidak ada zakat untuk rumah, tidak ada zakat untuk motor. Ulang motornya harganya 18 juta. Nah, pas mau dijual, baru nanti dihitung zakatnya. Enggak laku sudah berapa lama? Kalau enggak laku sudah setahun, nah berarti nilai motor tadi kena zakat. Seperti apa misalnya ya? Nah, dia jual 1 miliar. Harga jualnya 1 miliar. Selama 1 tahun nggak laku, maka sudah jadi barang dagangan. Karena sudah diniatkan untuk dijual. Berarti tiap akhir tahun, yaitu dari dia pertama kali niatkan sampai tahun berikutnya, berarti dikenakan zakat 2,5%. Kok belum laku dikenai zakat? Iya, kalau dia nggak mampu bayar ketika itu, nanti tunggu barangnya laku, berarti jadi utang untuk zakatnya. Yang penting diniatkan untuk dijual dulu. Kalau baru dipakai pribadi belum. Kalau kita menjual sapi hanya 1 ekor. Berapa harga sapi? 10 juta kan? 20 juta 1 ekor. Nah, sudah jadi uang toh? Masukkan ke tabungan, tunggu bertahan 1 tahun. Karena nanti masih dipakai untuk keperluan pribadi. Ya. Perihal masalah usaha teknis seperti misalkan bengkel. Bengkel. Itu gimana betul? Berarti dari hasil usaha bengkel tadi. 1 tahun. Bukan dari barang-barang yang ada di bengkel, karena barang-barang yang di bengkel nggak dijual. Enggak, saya kan seperti transaksi jual beli AC, perbaikan seperti itu kan ada. Transaksi jual beli AC. Ada barang-barang second di situ. Second atau baru. Berarti barang-barang yang belum laku selama bertahan 1 tahun itu nanti kena zakat. Kalau barang-barang kayak gitu berputar terus, lihat saja di akhir tahun ada barang apa. Tambahkan uang tunai, dikurangi utang. Apa itu dari hasil dari modal misalkan barang tersebut baru sekali? Enggak. Tidak. Modal enggak diperhatikan di sini. Ya. Kalau barang presiden barang yang diperniagakan selama 1 tahun. Jika barang itu masih kita olah lagi dijual. Harus Mutar terus kan. Misalnya mobil second lah. bukan saja makanan, contoh makanan. Ah, Makanan kan saya jual martabak. Nanti kalau itu kan saya jual untuk makanan. Tapi kan ada bebannya, ada jangan hitung-hitungnya, hasil jualannya saja. berarti hasilnya Iya. bukan sebagai Karena itu berputar terus. berarti hasil akhirnya aja. Hasil akhirnya saja. Setelah mencapai Selama setahun itu usaha jualan itu berapa? Hasil usaha itu berapa? Di tabungan berarti. berarti ikut tabungan ya. Ikut tabungan aja. Bukan langsung dikeluarin dari Nggak usah. tiap bulannya berapa. Karena blue bandnya itu bukan dijual per blue band, ya dah. Namun nanti kalau sudah jadi makanan. Jadi jangan dihitung barang itu. Barang itu nggak dijual. Ini dijual kalau sudah jadi. Nggak usah dihitung gerobaknya macam-macam nggak. Baru dihitung nanti setelah masuk dalam simpan. Berarti nanti masuk zakat mata uang. Ya. Ya. Ustaz, berarti itu kan per bulan tuh dari ambil keuntungan misalnya untuk pribadi itu
Per bulan sudah diambil keuntungan untuk pribadi. Berarti itu yang dihitung tuh Selama 1 tahun, sisanya. Misalnya kamu pakai 1 bulan untuk pribadi, pakai untuk kepentingan kan? Sudah tabungan di akhir tahun itu berapa dari usaha itu? Tambah uangmu yang dipakai, sisa berapa juga, tabungannya berapa, usaha itu berapa, dihitung total semua dalam bentuk uang. Seandainya barang dagangan ini kan dalam setahun, dalam jangka waktu setahun lah. Tapi kemudian sama penjualnya itu dihibahkan atau sedangkan kita cakap Gimana? ini barang dagangan ini nggak laku Barang dagangan nggak laku. selama setahun. Terus sama penjualnya atau pemiliknya udah dihibahkan aja. Itu masih kena zakat. Apa contoh barangnya? Motor dan spare part. Motor dan spare part. 1 tahun itu nggak laku. Terus mau dihibahkan ke, ditanya ada zakat gak untuk ini, usaha ini. Dihitung saja, motornya dijual. Tadinya niat jual, tapi nggak laku setahun, tapi udah ibarat Enggak, ini usahanya apa? Jual beli spare part motor. jual beli motor plus spare part. Jual beli motor plus spare part. Berarti barang yang yang ada sekarang itu, barang yang dijual itu apa saja dihitung, sama seperti sembako tadi. Dikurangi utang, tambah piutang, tambah uang cash. Iya, tetap kena zakat. Mana lagi tadi? Ada lagi? Ya. Nisabnya nggak dipandang. Kamu dapat harta karun berapa, langsung keluarkan 20%. Gak tunggu haul juga. Harta temuan nggak masuk di sini. Saya temukan uang 100 juta di jalan misalnya. Ya, nggak ada zakat 2,5%. Bukan harta temuan, rikas ini, makanya saya senang sebut itu rikas. Rikas itu harta jahiliyah yang terpendam lama, milik orang jahiliyah. Ditemukan, bukan di orang yang punya tanah, entah di mana gitu tanpa tuan. Ya kan? Tapi harta jahiliyah. Kalau ditemukan harta ini, temukan di bawah rumah gitu. Ada timbunan emas di sini ya. Berarti itu hartamu, bukan harta karun, bukan rikas. Beda harta jahiliyah. Ada harta kuno misalnya di zaman Mojopahit misalnya. Nah, terus dia gali-gali temukan itu. Jahiliyah. Dari masa jahiliyah. Nilainya berapa sekarang? Dikeluarkan zakatnya 20%. Gak pakai nisab berapa, gak pakai haul juga, langsung dikeluarkan. Ada lagi? itu kan tadi barang dagangan dan pertanian, Ustaz. Kalau jasa pengolahan pertanian, Ustaz. Jasa pengolahan pertanian, berarti jasanya itu kan dapat uang. Nah, uangnya itu dari usaha itu yang dikenakan zakat. Berarti sama dengan zakat mata uang. Gabungkan aja dengan mata uang kita. Hasil pertaniannya nggak gitu. Kan jasanya kan? Jasanya. Baik. Pedagang uangnya bergerak terus. Ya. Masalahnya kalau itu kita punya kebutuhan, ada yang nggak pasti nanti di bulan-bulan berikutnya lagi yang nggak mesti sama. Saya keluarkan sekarang ini, ya. Kenapa dipakai gini? Kenapa pakai haul harta tadi? Harta itu butuh kestabilan dulu. Kalau hasil pertanian dapat langsung, ya kan? Itu sudah jadi harta. Namun kalau punya mata uang, uang itu mengalami perputaran terus. Kadang bulan ini ada kebutuhan. Islam nggak paksakan kamu keluarkan di saat kita punya kebutuhan. Misalnya sekarang ada kebutuhan besar sekali bulan ini, beda dengan bulan berikutnya. Kalau dikeluarkan pas bulan ini nggak pas mungkin.
Dari hasil itunya saja di bulan ini. Jangan-jangan di bawah nisab juga nggak perhatikan nisab. Dia dapat sekian langsung keluarkan 2,5%. Bukan kayak gitu. Tunggu digabungkan dengan 1 tahun gitu sampai semua di atas nisab semuanya kan. Nah baru haulnya dihitung. Plus kalikan 2,5%. Karena uang tuh punya nilai kestabilan dulu. Tunggu kestabilannya itu tunggu setahun. Karena boleh jadi pas lagi anak butuh sekolah pengeluarannya banyak. Nah Islam nggak paksakan situ langsung kenakan 2,5%. Berat. Udah? Baik. Seandainya seorang karyawan atau pegawai tiap bulan dapat gaji dan cuma gaji itu untuk operasi hidup sehari-harinya itu sampai akhir tahun kok nggak ada. Ya sudah berarti nggak kena zakat. Bahkan minus. Bayar utang, ya dah. Terus sisa untuk kebutuhan sehari-hari. Terus akhir bulan pas-pasan gitu ya dah. 100.000. Dihitung-hitung total 1 tahun, ya 1 juta saja nggak nyampe. Ya sudah nggak kena zakat. Justru kalau Islam paksakan ada kewajiban zolimi dia. Nah ini contoh kasusnya. Kalau langsung, ya ini 2,5% ini. Taruhlah ini sudah dipakai nih gaji-gajinya kan, 2,5%. Bisa jadi itu di bawah nisab. Maksakan ini ya mungkin sisa 1 bulan itu 100.000. Susah itu. Maka tunggu akhir tahun. Oh akhir tahun jelas, oh nggak ada di atas nisab. Ya sudah nggak kena. Mau infak segera, mau infak sekadarnya terserah. Namun kalau kita bahas zakat kan zakat wajib, nggak dibayarkan dosa. Nggak kena dosa juga karena nggak penuhi nisab dan haul. Ada lagi. Jadi ingat ya kalau nggak penuhi syarat tadi nggak kena zakat, nggak usah paksakan. Kok habis-habisan gitu? Akhir tahun sudah habis, ya sudah ngapain? Ada lagi? Ustaz, kalau tadi kan infak semampunya. Terserah. Sedangkan kita infak pakai uang yang sebenarnya kita hitung 1 tahun itu. Tergantung niat. Itu niatnya apa? Maksudnya boleh. Kalau itu diniatkan zakat, berarti zakat penyalurannya khusus pada 8 asnaf. Iya tak? Kalau infak umum. Saya nggak pandang siapa diberi gitu loh. Beri pada tetangga, walaupun dia mampu gitu, bantu dia kebutuhan. Bisa. Maksudnya pakai uang hasil barang dagangan itu tadi ya, mau disimpan selama setahun itu tadi ya. Oh nggak apa-apa. Infak tadi ambil dari situ nggak apa-apa. Namun zakat nanti dihitung di akhir tahun. Baik. Ustaz, berhubung pertanyaan sebelum tadi, itu yang uang untuk utang satu utang tadi itu yang dihitung zakat itu dari offsetnya apa dari hasil bersihnya Ustaz? Hasil bersihnya. Omsetnya enggak. Keluarkan dulu omset ini ada pengeluaran enggak? Bersihnya berapa? Baru kali 2,5%. Pegawai gaji 10 juta. Gaji selalu habis. Tunggu 10 juta itu bertahan lagi 1 tahun. Iya, bertahan haul. Saya tiba-tiba dapat 10 juta gitu kan berarti. Nah, nggak bisa langsung di akhir tahun. Akhir tahun ini maksudnya gini. Ada awal tahun harta ini kita dapat pertama dulu di atas nisab. 10 juta. 10 juta ini lihat tahun berikutnya bertahan nggak? Kalau ternyata dipakai habis ya sudah berarti. Di bawah nisab 6 juta tadi. Nggak kena zakat. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Zakat infak sedekah perbedaannya niat 1. Yang kedua penyaluran. Zakat cuma 8 golongan. 8 golongan. Lihat surat At-Taubah ayat 60. Iya, penyaluran zakat belum. Sebentar.
Surat apa tadi? Dah, saya koreksi. Atau bait 60. 1. Fakir. 2. Miskin. Ini ya tempat penyaluran zakat ya. 3. Amil zakat. 4. Mu'allaf yang ingin dilembutkan hatinya. 5. Untuk memerdekakan budak. 6. Untuk mengatasi orang yang terlilit utang. 7. Untuk fisabilillah, dalam kurung jihad. 8. Untuk mereka yang terputus perjalanan, ibnu sabil. Ulang. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil zakat. 4. Mu'allaf yang dilembutkan hatinya. 5. Memerdekakan budak. 6. Mengatasi orang yang terlilit utang. 7. Untuk jalan Allah, fisabilillah, dalam kurung apa tadi? Jihad. 8. Untuk ibnu sabil, mereka yang terputus perjalanan. Kalau sedekah tidak pakai golongan ini, bebas. Lihat anak kos, terus kamu berikan makan, mereka ngaji di masjid, kasih itu. Untuk nggak pandang kaya atau miskin, kasih aja, itu sedekah namanya. Kalau zakat dengan niat terus disalurkan pada 8 golongan ini. Enggak boleh ke yang lainnya. Dibatasi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di awal ayat dikatakan innamas shadaqat. Sedekah hanya disalurkan 8 golongan ini saja. Nggak bisa untuk infak masjid, nggak bisa. Fisabilillah ini dimaksudkan jihad, perang berarti. Untuk renovasi masjid nggak bisa. Untuk anak yatim bisa atau tidak? Bisa kalau dia nggak mampu. Berarti entah masuk fakir atau miskin. Karena ada anak yatim mampu juga. Beda. Pokoknya 8 golongan ini. Ada lagi? Ya. Adakah batasan waktu pembayaran zakat? Ini saya punya kewajiban bulan ini, berarti bayar bulan ini. Tunda, itu tadi namanya itu. Tidak membayar zakat. Enggan bayar zakat. Makanya diingat gini. Haul itu nggak mesti nanti di bulan Ramadan. Bisa jadi saya dapat hartanya di bulan ini 10 juta tadi ya. Maka berarti zakatnya nanti tahun depan, Rabiul Akhir juga. Bayarnya gitu. Jadi ingat, oh saya kemarin bayarnya Rabiul Akhir. Oh berarti besok saya bayarnya juga Rabiul Akhir. Gak bisa dia tunda ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya, bulan setelah ini apa? Setelah Rabiul Akhir apa? Jumadal Ula kan? Nah, nggak diundur ke Jumadal Ula. Bayar di bulan ini. Ada lagi? Nabung untuk haji. Nabungnya sudah setor ke pemerintah apa belum?
Sudah, kalau sudah masuk berarti tidak bisa ditarik lagi, berarti bukan jadi uang milikmu. Zakat itu dari harta yang kita miliki langsung. Kalau sudah jadi setoran haji nggak bisa ditarik lagi. Ya, berarti nggak dihitung. Ya. Gimana? Punya gaji kepotong untuk beli tanah. Tanahnya untuk apa? Tidak dijual. Dibiarkan saja. Berarti nggak kena zakat. Berarti sisa dari uang itu berapa? Sisa dari uang kamu belanja tanah itu berapa? Iya. Kalau masih di atas nisab kena. Kenapa? Kalau belum dibelikan berarti uang utuh tadi kena zakat. Kalau sudah bertahan uang itu selama 1 tahun. Ada lagi? Amil yang dimaksud di situ apakah takmir masjid? Takmir masjid nggak masuk. Takmir masjid sugi-sugi. Takmir masjid punya 2 syarat. 1, syaratnya punya otoritas. Bisa narik paksa. 2, ya, bisa narik paksa ya. 2, kerja. Kerjanya apa? Saya narik paksa datang ke rumah, oh ini saya tahu si A ini punya kewajiban zakat. Saya tarik dari rumahnya. Terus saya kumpulkan simpan, terus saya salurkan. Baru ambil zakat. Takmir masjid kayak gini. Tersinggung tuh yang ditarik itu. Tersinggung yang ditarik. Memang dia seperti polisi kok nariknya itu, bisa maksa. Enggak masalah kesinggung-kesinggung. Oh jenengan gak mau narik, oh kena hukuman pak. Gitu. Berat. Kalau misalnya barang dagangan, dia punya usaha bisnis ya. Pak, kena zakat pak. Oh kalau enggak usaha bapak ditutup. Takmir masjid punya wewenang kayak gitu. Oh enggak, cuma ngopi aja di situ, terus nih tadi yang datang, tarik rokok, pak. Enggak kena kan? Enggak masuk. Ya. Jadi berasnya setelah bulir-bulirnya dari gabah tadi itu hilang, murni utuh cuma beras. Ya. Jadi jagung cuma apanya itu istilahnya? Bijinya. Nah, itu. Zakat untuk orang yang berutang disalurkan pada orang yang berutang. Terus adik kita punya utang. Kita dengan adik itu kita nanggung nafkahnya atau tidak? Enggak, berarti boleh kasih zakat ke dia. Zakat tidak boleh diserahkan ke orang yang kita nanggung nafkah. Contoh, suami kepada istri. Ya, karena nanti dia gini. Ya, ini Mas saya uangnya kurang. Kemarin saya sudah kasih padahal kamu kasih zakat ke dia. Berarti bohongin dia berarti. Enggak boleh. Tapi ada yang demikian tak? Di waktu biasanya kan kamu kan lebaran berzakat. Ya mal. Itu kadang zakatnya itu kadang saudara tanpa ambilnya itu. Ya kalau miskin-miskin boleh. Kalau dikasih istilahnya ini pas datang lebaran dikasih apa? Iya, amplop gitu. Masa kasih sama orang kaya nggak boleh. Bukan niatan zakat berarti. Ini tadi zakatnya kan. Zakat nggak boleh. Harus 8 golongan. Sudah tadi. Berarti boleh. Kalau itu bukan kita jadi tanggungan nafkah kita. Satu lagi. Iya pokoknya tadi kerja, walaupun dia kaya yang penting 2 syarat tadi, punya otoritas kemudian kerja sebagai amil. Bagaimana dengan badan zakat saat ini? Ya 2 syarat ini, mereka bisa maksa nggak nariknya? Oh nggak bisa. Saya belum nganggap yang amil zakat saat ini sebagai amil zakat. Cuma tempat penyetoran zakat saja. Dia nggak ada berhak dapat bagian zakat. Namun prakteknya amil zakat malah dapat besar, yaitu 1/8. Berarti kalau misalnya total zakat itu 8 juta, dapat 1 juta dia sendiri. Total zakat 8 miliar, 1 miliar dia sendiri.
Orang miskinnya dibagi-bagi. Gak mungkin dapat 1 M, ya tak? Kalau diambil seperti itu, wallahu a'lam, makan harta yang bukan haknya. Ya. Selamanya piutang itu tidak dibayar sudah berapa kali jatuh tempo, apakah nanti tetap ditambahkan? Gak masuk. Piutang tadi nggak dibayar-bayar, berarti utang yang nggak pasti nggak masuk. Piutang yang pasti saja. Kalau nggak pasti orangnya itu malah kabur, nggak usah dimasukkan. Gitu. Ya. Seperti apa yang boleh kita jalani? Orang yang lakukan seperti apa? Bangkrut. Dengan utang ini dia jadi bangkrut. Asetnya sudah nggak bisa nutup lagi utangnya. Habis-habisan. Kalau cuma sekedar punya utang, kita punya utang-utang juga sama. Nanti kena dikasih zakat semua. Yang bangkrut. Makanya terlilit utang, gharim, bangkrut. Sampai dari pihak pengadilan katakan dia tidak boleh lagi membelanjakan hartanya karena utangnya sudah banyak sekali. Itu gharim namanya. Gitu. Terus selanjutnya kita dalam haula setahun baik bahkan mau yang apa atau untuk nabungnya. Nah nabungnya itu di saku sih atau di bank atau di koperasi gimana? Pokoknya dihitung semua di tabungan di mana saja. Dihitung totalnya. Karena uang. Misalkan seseorang itu terlilit hutang. Orang terlilit utang. Dia tidak bisa membayar kecuali dengan menjual aset satu-satunya, misalkan tanah yang ditempati. Sedangkan tanah yang dijual itu lakunya setelah 1 tahun. Tanah yang dijual itu nanti lakunya setelah 1 tahun. Misal laku 100 juta, apakah dia juga terkena zakat? Tidak. Sedangkan 100 tahun. Berarti tanahnya nanti dia pakai untuk bayar utangnya tadi. Nanti hitung ada sisa. Sisa ini bertahan setahun enggak di atas nisab? Kalau tidak ada berarti Tidak ada zakat. Baik, satu lagi. Mu'allafatu qulubuhum itu yang ditarik hatinya. Bisa jadi dia dari Nasrani pingin masuk Islam. Dilembutkan, kita kasih dia zakat supaya tertarik. Apalagi dia miskin. Atau ada orang yang baru masuk Islam, imannya masih belum stabil. Belum kuat, dikasih bantuan zakat. Apalagi dia orang miskin. Kalau sudah punya penghasilan sugih, terus sudah 10 tahun mu'allaf, ngapain? Gak usah. Karena dia nggak masalah dengan masalah iman, kan ingin ditarik hatinya. Wong ini imannya sudah kuat. Mu'allafnya 20 tahun. Untuk apa coba dikasih? Kalau yang ditolong terlibat hutang-hutang kan, nah dia harus ada perjanjian apa tidak untuk tidak mengulanginya lagi ya gitu. Kan nggak mesti juga bayar utangnya lunas. Mungkin beri bantuan saja. Kalau memang dia tadi ya betul-betul terlilit utang. Bisa jadi sambil beri nasihat. Namun itu bukan syarat. Sambil beri nasihat, lain kali nggak usah pinjam-pinjam lagi kayak gini Pak. Satu lagi siapa? Itu kalau yang saya punya tiap tahun kan biasanya kalau Ramadan itu sana zakat juga. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Terus? Itu sama gimana? Kalau misalnya ada Pakai beras. beras, enggak penariknya itu yang memaksakan untuk pakai duit. Sekolah ya biasanya. Sekolah nggak bisa maksa. Saya itu nggak setuju sampai saat ini tuh sekolah narik zakat, saya nggak setuju. Sekolah punya hak apa? Yang pertama, yang kedua, zakat kan disalurkan di tempat kita hidup. Saya tinggal di sini ya, orang yang sekitar saya lebih berhak daripada orang jauh. Sekolah dia nggak tahu disalurkan kemana. Padahal masyarakat saya lebih butuh loh di sini. Satu dusun miskin. Ini lebih butuh daripada ditarik ke tempat lain, dia bawa ke tempat lain, nggak pas. Sekolah nggak berhak kayak begini.
Harusnya pemerintah tuh punya peraturan tegas ke sekolah-sekolah, nggak boleh dong narik zakat kayak gitu. Sudah niatkan saja, infak saja, sedekah. Selesai. Iya, maksa banget. Nanti tetap bayar zakat fitrah pakai beras. Sekolah nggak punya hak dalam hal ini. Apalagi narik pakai uang, terus dia salurkan itu. Sekolah punya hak apa? Ambil bukan. Maksa, mau maksa. Wong dia cuma narik-narik saja. Wong dia salurkan bukan di tempat kita hidup kok. Masyarakat kita ini lebih berhak nerima daripada orang jauh. Satu RT ini ada yang miskin. Ini yang miskin ini lebih berhak gitu kita kasih daripada tetangga-tetangga yang jauh sekali. Baik, itu saja. Nanti kita lanjut ba'da sholat asar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti jam 4 ya kita kumpul lagi.